masih ada kesempatan. Dan kita nggak tahu, kita masih punya peluang juga nih Mas Agung. Kita nggak tahu Lailatul Qadar jatuhnya di hari apa? Apakah kemarin? Oke. Atau semalam? Ya. Atau besok? Karena kita masih punya waktu. Fitrah. Oke. Tadi kembali kepada kesucian. Kenapa suci? Karena kemarin selama 1 bulan Ramadan kita beribadah semaksimal mungkin untuk menggapai sebanyak-banyaknya pahala, maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diibaratkan ketika sampai 1 Syawal kita kembali fitrah, mulai dari nol lagi. Di pagi harinya, teman-teman, selepas kita bangun ya, sebelum kita berangkat ke lapangan atau ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk sarapan dulu nih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BMers. Ketemu lagi dengan saya Agung dari lantai 19 Muamalat Tower Jakarta bersama Muamalat Talk. Ya, alhamdulillah, insya Allah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Ya memang ini direkamnya sih masih belum penghujung Ramadan, tapi suasananya kita angkat di penghujung Ramadan. Dan kita mau bahas sekarang seberapa apa sih yang harus kita perhatikan di penghujung Ramadan dan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang insya Allah sebentar lagi akan kita rasakan bersama-sama. Telah hadir lagi bersama kita sahabat saya Ustadz Kais Sulfahri dari Islamic Business and SME Ecosystem, Haji dan Umroh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol lagi Ustadz, jangan bosan ya. Alhamdulillah, bosan sama Mas Agung. Aduh, Ustadz tuh kayaknya ya saya berapa minggu terakhir tuh jarang ketemu Ustadz Kais. Ini mau kemana aja sih Ustadz? Kok kayaknya keliling-keliling gitu, gimana sih? Sibuk banget itu Ramadan kali ini gitu Ustadz. Iya, Toib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung, rekan-rekan BMers sekalian, juga pemirsa Muamalat Talk ya. Muamalat Talk. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'adahu nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Toib Mas Agung, iya bener banget gitu ya. Beberapa minggu ke belakang dan nampaknya akan masih berlanjut ini gitu. Kita muamalat nih lagi punya hajatan nih Mas Agung. Waduh, apa tuh? Hajatannya apa? Safari haji. Ya, Safari Haji 2022. Jadi kegiatan ini bagian dari program kerja Bank Muamalat sama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, karena BPKH sebagaimana kita ketahui bersama saat ini merupakan pemegang saham pengendalinya Bank Muamalat. Ya, jadi PMers sekalian, pemirsa sekalian, ya memang mobil khusus nih ya untuk perkara haji, mau daftar haji udah paling tepat sekarang, paling pas di Bank Muamalat. Jadi intinya Ustadz tuh kemarin jalan-jalan keliling Indonesia itu safari itu berarti nggak mungkin di satu kota ya, banyak ya kotanya ya, di sejumlah puluhan kota BMers ya. Itu buka untuk orang bisa daftar haji gitu. Iya. Jadi kalau di kegiatan safari haji ini, ya namanya safari tadi betul Mas. Ya. Jadi jalan-jalan kan pasti. Nggak mungkin cuma nggak mungkin 2 kecamatan dong, nggak mungkin. Nggak mungkin deket. Kalau deket namanya nenangga. Ya, kita jalan-jalan dan kebetulan memang 5 tempat baru di 5 titik. Kita konsentrasinya di Jawa Barat dulu. Gitu. Oke. Mulai kemarin pertama dari Bandung, kemudian ke Cirebon, lanjut ke Bogor, Sukabumi dan Bekasi. Gitu. Oke. Jadi kita di sana kumpul nih Mas Agung. Kumpul dengan mitra-mitra atau KBIAHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kelompok bimbingan ibadah haji, oke. Ya, kita silaturahim, ya kita pererat lagi hubungan antara sesama stakeholder gitu ya dalam urusan haji dan umroh. Ya, kita kenalkan tadi bahwa ya Bank Muamalat PSP-nya sekarang adalah BPKH gitu. Kemudian kita ingatkan lagi, yuk kembali diintenskan gitu ya entry porsinya di Bank Muamalat gitu ya. Bahwa Bank Muamalat ini rahimnya sebenarnya rahim haji juga gitu. Iya, dari pendirian awalnya ya. Dari pendirian awalnya itu, saham awalnya itu, dana awalnya kan ada sumbangan dari jemaah haji Indonesia. Nah, ini yang sama-sama kita kembali ingatkan
kegiatannya jadi seperti itu. Intinya selama Ramadan ini Ustadz keliling ngingetin orang, ayo daftar haji, ayo daftar haji. Ayo, daftar Emang haji. udah dibuka Ustadz? Kan kemarin pandemi belum terima tamu lagi Arab Saudinya. Arab Saudinya gitu. Iya. Kalau untuk daftar hajinya itu senantiasa dibuka. Oke. Jadi silakan datang langsung ke Bank Muamalat gitu ya. Kemudian nanti dapat porsi di Kemenag setempat atau melalui sekarang sudah ada aplikasi Haji Pintar. Ya. Nah, itu dibuka sepanjang tahun kalau. Pendaftarnya buka. Nah, tinggal perkaranya ini keberangkatan haji. Iya. Tahun ini ada yang berangkat nggak sih Ustadz? Nah, ya, Mas Agung dan teman-teman semuanya, kita sama-sama berdoa saja nih. Oke. Kalau informasi yang sempat kita dengar nih, sempat kami dengar, insya Allah nih kalau hilalnya nampaknya akan ada nih. Oh, apa? Iya. Cukup jelas hilalnya. Ya, cuma banyaknya berapa yang berangkatkan, apakah 100% dari kuota Indonesia atau kurang dari itu, ini masih belum tahu juga. Dan yang jelas bersabar saja dan sama-sama kita panjatkan doa nih, mumpung di waktu-waktu mustajab gitu ya, di akhir Ramadan ini kita senantiasa berdoa mudah-mudahan pemerintah mengadakan penyelenggaraan haji tahun ini dan mendapatkan lampu hijau juga tentunya dari Arab Saudi. Amin. Karena kalau kelamaan nggak diberangkatin numpuk ya Ustadz ya. Dan kalau nggak salah masa tunggu haji itu sejak daftar, maksudnya sejak punya porsi sampai berangkatnya bisa lama ya Ustadz? Bisa lama. Selama apa sih Ustadz? Sekarang rata-rata itu sudah 20 tahun Mas Agus. Insyaallah. Rata-rata ya se-Indonesia tuh kalau kita daftar haji tahun ini 2022 berarti baru berangkat nanti 2042. Jadi saya nih udah 40 plus, sebenarnya 50 minus. Kalau daftarnya baru sekarang 50 gitu ya, berarti berangkatnya 70 tahun saya berangkatnya. Iya, ada kemungkinan seperti itu. Cuma ya balik lagi kalau namanya haji kan panggilan Allah gitu ya. Bisa saja mungkin nanti Mas Agung dipanggil duluan gitu ya untuk berangkat haji. Cuman sebagai ikhtiar kita kalau bisa disegerakan daftarnya ya. Ya, Oke. daftar sesegera mungkin, sedini mungkin. Dan di mana? Di Bank Muamalat. Ya, supaya insya Allah pas berangkatnya masih kuat ya. Ya. Masih kuat jalan, stamina masih ada gitu ya. Masih prima. Oke, amin. Mas Agung. Insya Allah. Nah, tadi kesibukannya Ustadz ya selama bulan Ramadan. Nah, sekarang topiknya kita lagi mau ngebahas last minute nih, putaran terakhir Ramadan gitu ya. Apa sih yang kita perlu perhatikan Ustadz menjelang putaran-putaran terakhir ini? Iya. Minggu-minggu keras Mas Agung, Masya Allah ya. Sekarang baru kemarin kita lihat di jalan-jalan, supermarket, minimarket, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan, selamat datang, selamat datang. Tapi hari-hari ini udah mulai berganti nih Mas Agung. Iya. Sudah selamat datang. Sebentar ya namunya ya. Idul Fitri, iya. Bulan Ramadan sebentar namunya. Nggak kerasa ternyata gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan di hari-hari akhir Ramadan tahun ini, Mas Agung? Dalam menjalani Ramadan ada mereka-mereka yang memang benar-benar peduli. Ada mereka yang nggak peduli. Ada yang pedulinya cuma di awal doang, habis itu udah apatis. Sampai akhir Ramadan apalagi gitu ya. Bahkan mungkin kalau sudah di pertengahan sampai akhir udah konsentrasinya udah mudik lebaran gitu ya. Tiket dapat apa enggak gitu ya. Padahal lupa gitu ya. Mudik sendiri kan memang ada mudik yang sifatnya sementara duniawi itu ke kampung halaman. Tapi kita juga jangan lupa nanti ada mudik yang ke permanen. Iya, permanen gitu. Ada ya mudik ke yaumil akhir nanti kan gitu. Nah, buat mereka yang peduli dengan waktu di awal kita sampaikan target-target Ramadan, pencapaian Ramadan di tahun ini. Di tengah kepeduliannya pun seringkali gangguan, godaan itu datang. Kita udah coba maksimal menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita. Tapi dalam perjalanannya kerap masih bocor, mata kita masih ngelihat sesuatu yang tidak haknya kita. Lisan kita masih begitu ringan ternyata, walaupun sudah berusaha semaksimal menjaga, masih keceplosan misalnya untuk menyampaikan kata-kata yang tidak baik atau mungkin berujar yang tidak jujur. Telinga kita masih suka mendengar sesuatu yang enggak baik juga. Hati kita masih suka dengan kedengkian dan lain sebagainya.
itu yang peduli gitu. Bagaimana dengan yang tidak peduli gitu. Mungkin bisa lebih parah lagi. Mas Agung, saya ingat ada satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Tuhsin fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Kita diingatkan untuk memperbaiki, untuk benerin dari waktu atau hari yang tersisa. Yughfaru laka, maka niscaya akan diampuni apa-apa yang ma madha, apa-apa yang udah lalu, wa ma baqi, dan yang akan datang. Jadi masih ada waktu nih, jangan dilepaskan. Tapi justru yuk kita benerin di sisa hari-hari ini, di sisa waktu yang kita miliki di Ramadan. Sampai semaksimal detik terakhir. Sampai detik akhir. Jangan sampai, mungkin kadang-kadang ada pemikiran begini juga Ustadz ya. Targetnya muluk nih di awal Ramadan mau khataman berapa kali gitu. Udah hari ke-25 atau hari ke-20 kok satu juga belum. Sudahlah gitu ya. Iya. Jangan putus asa ya Ustadz ya. Jangan putus asa. Masih ada kesempatan. Dan kita nggak tahu, kita masih punya peluang juga nih Mas Agung. Kita nggak tahu Lailatul Qadar jatuhnya di hari apa? Apakah kemarin? Oke. Atau semalam? Ya. Atau besok? Karena kita masih punya waktu. Dan Lailatul Qadar sendiri setara dengan 1000 bulan. Setara dengan 1000 bulan. Masih ada kesempatan, masih ada peluang. Kita jangan lengahkan ini. Oke, Lailatul Qadar, saya punya pertanyaan yang bikin penasaran Ustadz. Karena saya tuh saya tahu Lailatul Qadar itu di malam ganjil, betul ya Ustadz ya? Di malam ganjil. Di malam ganjil di bulan Ramadan. Definisi malam ganjil ini tolong diluruskan Ustadz. Saya bingung karena begini, kalau misalkan kan kita kan penanggalannya Komariah berdasarkan bulan ya kan. Kalau penanggalannya berdasarkan matahari, ganti hari itu jam 12 malam. Jadi kalau kita bilang malam Rebo, berarti hari Selasa, gitu kan? Ya. Hari Selasa malam itu artinya malam Rebo, gitu. Rebonya. Jadi kalau misalkan malam tanggal 17 di penanggalan Masehi, itu berarti tanggal 16 malam, gitu kan? Malam 17 gitu ya? Ya. Berarti tanggal 16 malam. Nah sekarang kalau kalender Komariah, itu yang dimaksud malam ganjil itu begitu kan pindah harinya di maghrib ya. Di maghrib itu pindah tanggal. Dari 20 ke 21 itu di maghrib gitu ya. Nah itu yang dimaksud itu adalah 20 malam pada sesudah pindah tanggal itu, atau 19 malamnya gitu. Saya ketuker itu. Ketuker ya? Iya. Betul tadi Mas Ung. Jadi untuk Komariah itu perpindahannya di maghrib. Kalau sekarang Masehinya ini tanggal 17. Iya. Lupain Masehinya dong, Ustaz. Kita tahu dah pokoknya hari ini tanggal 20 nih. Ya kan? Tanggal 20 Ramadan. Tanggal 20 Ramadan. Begitu nanti bentar lagi buka puasa, pindah nih jadi tanggal 21. Iya. Nah, itukah malam ganjil itu atau malam ganjil, tanggal 21 ya. Oh. Di maghribnya gitu ya, ini 20 Ramadan. Begitu dia berubah menjadi tanggal 21, itulah namanya malam ganjil. Oke, tenang hati saya. Ya kan? Karena kita tuh menggunakan dua kalender kan. Kita terbiasa dengan dua kalender, ada Masehi yang perpindahan harinya jam 12 malam. Jadi di satu hari Masehi itu ada 2 hari Komariah gitu kan? Iya. Pusing. Nah, berarti kita tuh fokus nih. Ya sebenarnya sih kalau emang namanya beneran untuk mencari ridho Allah, maksimalnya di 10 hari baik ganjil maupun genap dimaksimalkan terus gitu ya. Cuman kalau kita ibaratnya ngincer si Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil yang sudah diisyaratkan oleh Rasul gitu ya. Apa ada yang bilang Lailatul Qadar itu pindah-pindah harinya Ustaz? Begitu nggak? Apakah itu kan masih misteri nih di tanggal berapa? Pindah-pindah nggak sih harinya dari tahun ke tahun Ustaz? Sebenarnya kalau malam Lailatul Qadarnya sendiri memang rahasia Allah. Iya. Itu rahasia yang nggak ada di antara kita yang tahu juga. Cuma ada ciri-cirinya. Oh, ada ciri-cirinya. Cirinya nih. Dibilang kalau pas hari Lailatul Qadar itu suasana tuh sejuk pas paginya. Adem. Nah, itu ciri-cirinya. Cuman di hari yang ribet lagi, cuman kalau di musim hujan gimana gitu ya. Adem mulu gitu ya. Ini adem terus pokoknya. Nah, hanya saja memang kerahasiaan itu justru bisa dijadikan sebagai motivasi untuk terus menjaga ritme tadi, semangat gitu.
Oke. Karena kita nggak tahu apakah di 21. Karena disampaikan juga jatuhnya itu di 10 awakhir Ramadan gitu. Iya. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, bisa jadi misalnya apakah di 20, 21, 22, 23 gitu. Cuman yang kuatnya memang dari 10 hari terakhir. Tadi di hari-hari ganjilnya. Di hari ganjilnya. Nah, sekarang kita dihadapkan lagi nih. Lah, tapi ini hari-hari ganjilnya ngikutin pemerintah apa Iya, bener juga. gitu ya, atau yang mana Iya, gitu tahun kan. ini aja ada saudara-saudara kita bermulai puasa di tanggal 2, ada yang di tanggal 3 ya, Iya, April ya. ada Nah. gitu, atau mungkin ada yang duluan lagi gitu kan. Nah, sebab itu makanya yang paling aman memang kita maksimalkan setidaknya di 10 terakhir. 10 itu harus 10, gaspol. Pokoknya udahlah, kalau misalkan kita ibaratnya beribadah dengan khusyuk di tanggal 10 terakhir itu pasti memenuhi syarat gitu ya. Atau ada syaratnya? Nah, ini dari salah satu ulama, Imam Rajab Al-Hambali, beliau sampaikan syarat minimalnya itu kalau menurut beliau kita sholat Isya berjamaah, Oh. kemudian kita sholat subuh berjamaah gitu ya di malam itu gitu. Iya. Itu sudah menjadi syarat minimal kita bisa dapetin Lailatul Qadar. Oh, oke. Makanya jangan sampai nih ya, jangan sampai kita lewatkan tuh setidaknya momen sholat Isya dan sholat subuh bisa berjamaah. Apakah harus di masjid? Enggak juga. Minimal kita bisa berjamaah bersama keluarga kita di rumah. Misalnya kondisinya kayak tahun kemarin, gimana nih di lockdown semuanya Iya, gitu. betul. Apakah kita nggak berhak juga mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, kalau menurut yang Imam Rajab Al-Hambali ini, jadi tadi minimal itu dan nggak mesti di masjid. Iya. Ya. Dengan keluarga di rumah. Kalau tinggalnya nggak di rumah, tinggal di kos-kosan, ketok kos sebelah ya. Kok sebelah Iya. ya? Itu jemaah yuk gitu. Yuk, gitu ya. Jadi memang Islam baik banget gitu ya. Emang Iya. di Ramadan tuh pahala juga di diskon benar-benar gitu, dilipat gandakan benar. Tinggal kitanya nih mau apa enggak gitu kan. Itu masalah. Insyaallah, amin. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Lagi pula ya, terlepas dari ada atau tidaknya kita mengejar malam Lailatul Qadar, secara ini bulan babak bonus ya, segala pahala dilipat gandakan kan. Salat berjamaah berlipat ganda daripada salat sendiri. Nah, di bulan Ramadan pahalanya salat berjamaah dilipat gandakan lagi gitu ya. Dilipat gandakan lagi. Iya. Ketemu lah Lailatul Qadar. Kalikan 1000. Lebih baik dari 1000 bulan kan. Aduh, insya Allah kita dapat nih. Oke, nah ceritanya kemudian kita udah insya Allah udah berhasil menjamu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sampailah ke hari Idul Fitri, Ustadz ya. Cuman sebelum kita bahas tentang Idul Fitri, tentang apa yang kita lakukan di Idul Fitri, ada satu pertanyaan juga nih mengganjal di saya nih Ustadz. Saya tuh bermodalkan dengar-dengar, makanya mohon diluruskan ya, mumpung saya nanya pada yang lebih tahu. Dengar-dengar tuh artinya Idul Fitri kembali suci, Fitri artinya suci, Idul berarti artinya kembali. Nah, Idul Adha berarti kembali apa gitu? Bener nggak sih pemahaman? Apakah sesederhana itu maknanya? Saya kok antara percaya nggak percaya nih, kayaknya nggak sesederhana itu. Tapi udah, saya tanya sama Ustadznya, itu bener nggak sih itu pendengaran saya Ustadz? Tolong dikoreksi kalau salah. Iya. Idul dan Al-Fitri gitu. Iya. Aid dan Al-Fitri. Jadi kalau Aid Iya. itu artinya kan bisa bermakna kembali atau awal gitu ya, atau kembali seperti semula. Oh, keadaan. Aid gitu Iya. ya, kembali. Riset. Iya, riset. Di riset ya. Al-Fitri. Iya. Al-Fitri ini bisa bermakna dua nih, Mas Agung. Yang pertama bisa bermakna fatur. Fatur itu makanan pembuka, makanya ada istilah iftar gitu ya. Oh, kembali boleh makan. Kembali boleh makan. Jadi itu. Kembali boleh makan. Di tanggal 1 Syawal kemarin tanggal 30 atau 29 Ramadan misalnya gitu. Kita jam ya habis subuh belum boleh makan. Udah Iya. boleh makan karena kita puasa gitu kan. Iya. Tapi karena sudah masuk ke Idul Fitri, boleh kita makan tuh. Oh, oke. Di tanggal 1 siang boleh gitu ya. Melakukan hal-hal yang dilarang kemarin di Ramadan, ya makan minum gitu ya. Iya. Itu boleh dilakukan. Ini kembali gitu ya. Itu makna pertama. Makna pertama. Ya, kalau dari bahasa Arab biasanya kalau mau ditanya tuh hal tanawal fatur udah ente udah ini belum sarapan katanya gitu. Oh. Tanawal Oke. futur gitu ya. Iya. Tanawal fatur sarapan. Yang kedua maknanya adalah fitrah. Oke. Tadi kembali kepada kesucian. Ya.
Kenapa suci? Karena kemarin selama 1 bulan Ramadan kita diterpa, kita beribadah semaksimal mungkin, ya, kita melaksanakan segala amalan-amalan, ya, baik sunnah maupun wajib di bulan Ramadan, untuk menggapai sebanyak-banyaknya pahala, maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diibaratkan ketika sampai 1 Syawal kita kembali fitrah, mulai dari nol lagi. Oke, itulah artinya, ya itu disederhanakan jadi kembali suci gitu ya. Kembali suci. Tapi berarti syarat ketentuan berlaku itu Ustadz ya. Oh, pasti. Buat yang beneran serius beribadah baru itu kembali suci. Kalau yang kagak mah kagak ya. Kalau yang enggak ya enggak. Mungkin dia bisa mendapatkan kemeriahan, kehingar bingar. Kalau yang nggak serius ngejar pahala Ramadannya, yang buat dia maknanya kembali makan itu tadi itu kayaknya. Iya. Atau bisa jadi Nabi pernah sampaikan, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ada 2 kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan, kesenangan ketika datang waktu berbuka atau ketika sampai ke Idul Fitri tadi gitu. Dan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan nanti saat berjumpa dengan Rabb-nya. Masya Allah. Buat mereka yang benar-benar serius, yang peduli tadi gitu ya, melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan penuh ikhlas, tulus sesuai tuntunan, insya Allah mereka akan mendapatkan kedua-duanya. Tapi kalau yang kurang peduli tadi mungkin dapat satu, cuman yang asik boleh makan lagi, asik opor ayam. Oke. Tapi ya Masya Allah ya, maksudnya baik yang serius maupun yang tidak serius tetap dapat kebahagiaan di hari yang berbahagia gitu. Tetap dapat kebahagiaan. Nah, kalau Idul Adha artinya apa Ustaz? Sekalian. Ayatnya sama gitu. Iya kan, ayatnya sama. Gitu. Iya, kembali. Adha itu kan sembelihan. Oh. Ya. Jadi Idul Adha kita kembali nih ke hari penyembelihan gitu. Oke. Dah tenang hati saya karena saya penasaran itu doang satu. Oke. Nah, terus kemudian apa sih yang dilakukan pas menyambutnya di malam takbiran? Kan orang disunahkan untuk bertakbir di masjid gitu ya. Kemudian itu dilakukan sesudah Isya ya Ustadz ya? Iya. Berapa lama sih Ustadz, apa sampai besok itu kuat gitu orang takbiran semalam suntuk gitu? Iya. Jadi kalau untuk takbiran, tahmid, tahlil, tasbih itu ketika masuk 1 Syawal. Jadi habis maghrib, nah itu udah kita tuh udah bisa kita kumandangkan. Oh, nggak usah nunggu Isya dulu ya? Nggak usah nunggu Isya. Oke. Habis maghrib, bahkan kerap kalau di kampung-kampung ini sebelum maghrib udah ngebet aja gitu ya, dari zuhur dia udah teriak takbiran gitu ya. Padahal nanti pas maghrib lah gitu, pas sudah masuk 1 Syawal. Ini disuruh perbanyaknya memang di malam gitu ya, di malam Idul Fitri ataupun Idul Adha nanti gitu ya. Tapi dalam hal ini Idul Fitri, di malam Idul Fitri. Jadi kita perbanyak sepanjang malam ini, kita perbanyak. Tapi jangan lupakan juga gitu ya sisi-sisi kesehatan kita gitu ya. Ya kalau nggak mesti kan kita takbirnya itu misalnya di mana dengan pengeras suara di masjid, di jalan gitu ya. Ya, kita di rumah-rumah kita juga perbanyak takbir. Oh gitu. Itu udah boleh. Bukan sunnah. Iya. Ya. Oh. Ya, seberapa durasinya sekuatnya kita tidak memaksakan diri gitu ya? Iya. Kitanya hanya perbanyak gitu ya. Perbanyak. Oke. Nah, kemudian sesudah sampai di hari hanya ini Ustadz, itu apa yang pertama-tama penting untuk diingat oleh para BMer sekalian menyambut Idul Fitri di pagi harinya nih? Di pagi harinya, teman-teman, selepas kita bangun, ya, sebelum kita berangkat ke lapangan atau ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk sarapan dulu nih Mas Agung. Makan dulu gitu ya. Makan dulu. Karena kalau Nabi dulu beliau tidak keluar rumah gitu ya, sebelum makan kurma dengan jumlah bilangan ganjil. Oke. Catat ya BMers, yang dicontohkan Rasul makan kurma bilangan ganjil dan biasanya tidak banyak ya. 3 sampai 5 paling kali. Iya, 3, 5 atau 7 mungkin ya gitu ya. Tapi dengan bilangan ganjil itu. Bukan nasi sepiring ya. bukan tupat sepiring sambal goreng sama opor, jangan ya. Karena nanti pas lagi mau sholat nggak konsentrasi. Perutnya begah. Karena dari kemarin udah diincar gitu ya, udah masak gitu ya.
Oh ini udah balas dendamnya Iya. habis subuh gitu ya, jangan. Jadi ibaratnya untuk mengikuti sunnahnya, pokoknya kita makan sesuatu, mungkin nggak mesti makan, minum air putih juga boleh berarti Ustaz ya. Pokoknya Ya. itu menandakan di hari pagi itu kita tidak Tidak berpuasa. berpuasa. Ya betul. Di hari tersebut karena kan puasa di hari raya haram. Iya. Gitu ya, diharamkan. Jadi dengan kita makan di pagi hari sebelum kita berangkat Idul Fitri, itu setidaknya sudah menanggalkan gitu ya, jangan sampai kita kebablasan nanti lupa kita puasa di hari itu gitu. Karena kebiasaan Biasa, seharian ya. ujuk-ujuk maghrib, oh iya hari ini belum makan minum sama sekali. Iya. Ya. Kemudian apa lagi nih, udah kita sarapan Iya. gitu. Kemudian kita berangkatlah ke lapangan atau masjid di mana diselenggarakan Nah. sholat Idul Fitri. Saya jadi tim ini nggak ada lagi di daftar pertanyaan, jadi kepikiran harus di lapangan ya Ustaz. Saya itu belum pernah loh melihat sholat Idul Fitri di dalam masjidnya. Harus di tempat terbuka kah? Ada riwayatnya atau ada perintahnya seperti itu kah? Kalau Nabi dulu iya mengajak gitu ya, sahabat, keluarga dan sahabatnya itu menyelenggarakannya di tanah lapang, di tanah terbuka. Oh. Tapi enggak masalah gitu ya, dilakukan ya seperti kita di lingkungan kita gitu ya, dilakukan di masjid ya, atau di musola ya, itu pun nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya musim-musim hujan kan justru malah mendatangkan, khawatirnya malah mendatangkan kemudorotan gitu ya. Iya. Kalau panitianya misalnya nggak siap betul di lapangan. Iya. Tapi biasanya di masjid pun yang dibuka hanya lapangan, yang masjidnya ditutup gitu, nggak ada yang di dalam gitu. Biasanya Ya, saya perhatikan. Mungkin karena pertimbangan banyak jemaah Iya. gitu ya. Tapi prinsipnya nggak apa-apa, Mas. Mau di Nggak dari mesti di dalam tempat atas terbuka. bawah penuh gitu ya. Iya. Terus sampai ke halaman-halamannya gitu, sampai ke jalan-jalan bahkan biasanya. Oke. Iya nggak apa-apa, jadi nggak mesti di lapangan. Tadi pakai pas ke masjidnya atau ke tempat sholat idnya tadi, kita disunahkan untuk pakaian yang terbaik. Noh, makanya orang kalau bulan Ramadan pada beli baju baru gitu ya Ustadz ya? Pada beli baju baru. Begitu nggak sih? Berarti emang harus pakai baju baru gitu atau gimana? Sebenarnya nggak mesti, kalau apakah harus pakai baju baru? Oh nggak mesti gitu. Ya disunahkannya pakaian-pakaian terbaik aja. Pakaian terbaik, pakaian terbaik. sudah ada, asal itu yang terbaik yang kita punya pakailah gitu. Iya. Laisal aid, ada pepatah yang bilang laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman taqwahu yazid. Aid itu bukan buat mereka yang libasul jadid, bajunya baru, pakainya baru. Enggak, bukan itu gitu ya. Esensi makna dari aid itu. Tapi aid itu adalah liman taqwahu yazid, yang untuk mereka yang takwanya, tingkat ketakwanya bertambah dari sebelumnya. Itu sebenarnya esensi dari Esensinya, bukan di baju Aid. baru. Wah sudah kadung beli saya baju baru. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang pokoknya kan baju terbaik gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya harus baju baru, kan nggak semuanya memiliki kemampuan mungkin ya Iya. untuk membeli baju baru di hari raya gitu. Ya lagi pula kalau kita merujuk pada sifat-sifat Allah, masa Allah menciptakan sesuatu yang memberatkan umatnya ya. Iya, kan nggak mau. Dan Oke. jangan ini masuk karena kita mau datang, mau sholat gitu ya. Ya, kalau bisa usahakan jangan yang ada tulisan gambar banyak di belakang kita nih gitu kan. Mau Oh, sholat, nanti mengganggu konsentrasi belakang. Iya, kalau untuk sholatnya janganlah gitu ya, dihindarilah yang seperti itu. Baik. Kemudian apalagi? Apalagi yang mesti dilakukan, pakai pakaian Ya. terbaik. Sudah dibatalkan lah ibaratnya puasa dengan makan atau minum secukupnya aja pagi-pagi Ya. sebelum berangkat, pakai pakaian terbaik. Lalu Kemudian kita berangkat lalui jalur A, pulang jalur B, misalnya gitu. Oh. Cari jalur yang berbeda Cari antara jalur yang kita berbeda. pergi dan pulang. Nah, ini disunahkan juga nih. dicontohkan oleh Rasul ya. Contohkan sama Rasul. Oke. Lalu apalagi Ustaz? Setelah itu di hari raya kita, nah ini manfaatkan nih momen ini sebagai momen untuk silaturahim, sambangi, datangi keluarga kita, sahabat kita. Persis sama Nabi juga lakukan ini. Kita saling mendoakan di sana, Ya. saling saling bermaaf-maafan di sana. Meskipun kemarin sebelumnya mungkin waktu di menjelang Ramadan ya, kita sudah juga maaf-maafkan, tapi tidak ada salahnya ya kita kembali minta maaf-maafan nih gitu ya, bermaaf-maafan di hari Idul Fitri ini. Kalau nggak salah kata silaturahmi sendiri juga dari bahasa Arab ya, itu ada maknanya apa sih, menyambung apa gitu ya, menyambung rasa gitu ya. Iya, menyambung rahim, Kasih sayang. kasih sayang gitu ya, sayang. silaturahmi gitu. Oke. Ya. Ya itu dan ini Mas Agung, sebenarnya ini momen baik banget. Ada orang-orang ya yang mungkin
saya misalnya punya salah sama Mas Agung gitu ya. Iya. Kita punya salah. Cuma karena barangkali karena ada egonya yang lebih gitu ya, sehingga di hari-hari biasa dia belum sempet gitu ya. Iya. Malu, takut mau minta maaf gitu. Nah, ada Ini bisa momennya. memanfaatkan gitu. Karena sudah menjadi ya lumrah juga gitu ya. Ketika di Ramadan, ketika di Idul Fitri ini, di hari raya ini, kita benar-benar ngakuin Mas Agung, kemarin saya banyak salah, kemarin saya sempat gibahin Mas Agung. Mohon Oke. dimaafkan. Itu penting Ustadz, benar Ustadz. Jadi kalau kita minta maaf sebutin salahnya ya, ngaku ya. Jangan mohon maaf ya kalau ada salah, kalau ada salah kan ya kalau iya kalau enggak gitu. Kita kan nggak ngaku ada apa enggak. Jadi kalau tapi kalau memang benar kita dari hati niat, kita sebutkan salah kita apa dan kita mohonkan ampunan dari orang itu ya. Iya. Oke, itu penting itu teman-teman. Jadi bukan kalau minta maaf tuh jangan kalau ada salah-salah kata ya, enggak, sebutin kamu pernah salah kata apa sama orang itu. Kecuali memang kayaknya saya nggak punya salah sama saya nih. Sebelum saya punten gitu ya, barangkali kemarin dalam interaksi saya masih ada salah apa gitu, mau dimaafkan ya, itu mungkin. Tapi kalau misalnya jelas bener gitu ya ada salahnya, saya pernah ya ngomongin Mas Agung di belakang, atau bahkan saya pernah memfitnah Mas Agung, ya disampaikan. Karena itu kan bagian dari taubat, itu kan salah satunya juga kan pengakuan atas kesalahan dia. Waktu itu kita bahas di episode Iya. sebelumnya, betul saya ingat. Kalau kita mau bertobat berarti harus mengakui dulu adanya kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu yang dianjurkan Ustadz. Ada yang dihindari nggak di hari itu kan apa perilaku yang dianjurkan untuk kita lakukan? Ada yang harusnya kita hindari kah? Kalau yang dihindari, nah ini ada juga, benar sekali Bemers, di hari Idul Fitri. Habis kemarin di Ramadan itu kan kita hari rem-reman gitu ya. Iya. Di Idul Fitri kadang ini banyak yang berlebihan juga gitu. Banyak yang melampaui batas. Apa aja nih gitu ya? Apa aja yang harus kita hindari? Harus benar-benar kita perhatikan. Yang pertama dalam hal misalnya berhias, tabarruj. Ya, untuk istri kita, kalau bilang istri-istri kita banyak berarti gitu. Iya. Maksudnya kita kan banyak, kita aja ada 2 orang nih Ustaz. Ya, untuk yang ukhti-ukhti, Iya. rekan-rekan yang bemers yang wanita, di tabarruj perlu diperhatikan juga, jangan sampai berlebihan gitu. Jangan sampai tabarrujnya kita bisa mendatangkan syahwat dari lawan jenis. Nah, sekedarnya aja, secukupnya saja gitu. Iya. Kemudian juga dalam biasanya kan kita salam-salaman gitu ya. Iya. Nah, ini perhatikan juga batas-batas kemahroman. Iya. Ya, jangan sampai ya kalau bisa kita hindari lah gitu ya untuk yang bersentuhan selain kepada mahram. Dan lagi pula prokes Ustadz. Prokes Iya juga. kan? Iya, prokes Masih ada loh nih corona, walaupun kasusnya menurun setiap hari ya, tetap jalankan prokesnya dengan tidak saling prokes. bersalaman. Nah, itu prokes sudah mengajarkan kita. Mengajarkan gitu dia untuk itu social distancing. social distancing begini aja udah cukup ya. Cukup gitu. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Kemubaziran. Iya. Ya, ini kalau Ramadan kita kerapkan kalau silaturahim satu tempat tawarin makan gitu ya. Iya. Nah, Ke 5 tempat 5 piring kita makan. 5 piring gitu. Dan kita takutnya nanti mungkin yang pertama, yang kedua masih kuat tuh Mas Agung gitu ya. Yang ketiga, keempat juga kita harus pandai memporsikan diri kita, jangan sampai mendatangkan kemubaziran ya akhirnya Iya. bukan keberkahan tapi laknat Allah ya. Kalau dipersilahkan ngambil makanan sendiri ya ambil secukupnya dan dihabiskan ya BMers ya. Iya. Kalau emang kapasitas perutnya sedikit ya ambil sedikit aja. Dan kalau sudah tahu hari itu mau ke 7 tempat, jangan terus di tempat pertama udah ngambil sepiring gitu kan. Iya. Secukupnya gitu Iya. secukupnya gitu. Ya jangan sampai membazir. Kemudian apa lagi nih? Apa lagi? Ya mungkin kalau lebaran biasanya kan kita ketemu nih sama temen yang udah lama nggak ketemu di Ngobrol. di lebaran. Sama saudara juga sama, ketemu di lebaran misalnya ngumpul kan biasanya di salah satu keluarga yang dituakan gitu ya, atau misalnya orang tua misalnya masih ada. Ya, ketika kumpul ini kadang kita juga suka lepas kontrol. Ya, diperhatikan betul gitu, jangan sampai obrolan kita malah ke obrolan-obrolan yang misalnya mengandung ghibah, fitnah. Oke. Nah, itu Udah sebulan dilatih nggak gibah, pas gitu maksudnya lebaran diperbolehkan makan bukan diperbolehkan gibah ya. Tapi Ustadz ini mungkin ya ini kaitannya tidak diatur secara khusus di dalam hukum-hukum agama.
Tapi dalam topik obrolan ya gibah sudah pasti lah, sudah Iya. pasti itu dibenci sama Allah. Tapi mungkin yang kita perlu ingetin BMers, selain topik obrolan juga pertanyaan Ustadz. Pertanyaan kita kadang-kadang suka bikin orang jadi kurang enak di hari yang berbahagia. Iya. Ya kan? Misalkan udah tahu orangnya belum nikah, ditanya-tanya kapan nikah, kan jadi kurang Iya. enak. Orangnya belum lulus, ditanya kapan lulus. Bukan berarti dia bukan dia tidak berusaha, dia pasti berusaha keras untuk lulus dari sekolahnya, teman. Ya memang belum aja, nggak usah ditanyain gitu ya. Iya. Jangan sampai timbul ada selek lah gitu di hari yang baru maaf-maafan udah bikin kesel lagi gitu. Iya, iya ada istilah itu baru maaf udah bikin salah lagi. Ya perlu dijaga, jadi perlu buat list berarti ya. Iya, mungkin ada baiknya sebelum berangkat BMers cari topik dulu yang kira-kira umum ya. Iya. Mungkin berbagi resep makanan. Itu tidak bermanfaat, tidak menyinggung orang dan juga tidak ada pengetahuan umumnya gitu, bukan. Kalau ngobrolin cuaca kan basi ya Ustadz. Hari ini panas ya katanya. Panas atau hujan nih ya? Iya gitu doang. Mungkin tips untuk memasak gitu atau merawat kendaraan kali yang mau mudik lagi ke kota asalnya gitu ya. Iya. Atau apa ya? Tips kerajinan tangan kali ya. Energi alternatif bisnis bisa aja. Alternatif gitu kan. bisnis, peluang bisnis ya. Iya. Ternak bertanam kangkung di ember tuh yang sekarang lagi ngetren. Lagi hits ya. Iya, lagi hits. Iya, jadi ya perlu diperhatikan juga gitu ya. Perlu di list lah, kalau perlu di list apa aja pertanyaan-pertanyaan yang tadi betul sekali Mas Agus sampaikan gitu. Jangan sampai malah apalagi di depan umum gitu ya. Iya. Malah ada yang merasa terpojokkan, tersinggung mau Iya. gitu ya, jangan sampai. Oke. Sama ini nih Ustadz, tadi kan Ustadz berpesan jangan mubazir. Mungkin perlu disikapi nih yang namanya jangan mubazir kayak apa gitu ya. Takutnya orang dengan alasan jangan sampai mubazir, begitu sampai ke silaturahmi ke rumah orang, selesai juga makanan di rumah itu Ustadz. Dikekepin ya, toples di pangku, jangan ya. Jadi yang mau bertamu ke rumah itu masih banyak, bukan cuman kita doang ya BMers ya. Jadi inget-inget yang lain lah gitu. Iya. Nah, alhamdulillah itu aja Ustadz. Apa ada lagi pesan dari Ustadz untuk menyambut Idul Fitri? Oke, BMers sekalian, Mas Agung ya. Jadi alhamdulillah Ramadan Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan. Yang tujuannya mencetak pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, bulan tarbiyah ini, bulan pendidikan ini sudah kita lewati bersama. Kalau kita sekolah, ya masa sekolahnya ini Iya. kuliah ya, mungkin S1 4 tahun gitu ya. Ini Iya. selesai, kita udah di wisuda nih, selesai. Saatnya terjun ke dunia nyata. Saatnya terjun ke dunia nyata, mengaplikasikan disiplin ilmu yang kemarin udah kita dapetin. Disiplin apa lagi? Ya disiplin waktu gitu ya. Dan segala sesuatunya gitu ya, untuk di 11 bulan berikut. Dan mudah-mudahan seperti yang sebelumnya pernah disampaikan, siapa sih orang yang bertakwa itu? Di mereka yang diilustrasikan gitu ya. Berjalan. Ketika di- berjalan, Iya. kemudian mendapati kerikil-kerikil Iya. di hadapannya, dia berjalan penuh hati-hati agar enggak sampai menginjak kerikil itu. Di 11 bulan ke depan ini pasti akan banyak sekali godaan-godaan yang akan kita dapati. Setan-setan istilahnya, kalau kemarin hadisnya itu hadis majazi, setan-setan udah dilepasin lagi nih padanya. Iya. Dan ini Ustadz ya, maksudnya selama bulan Ramadan kan semua orang pada ibaratnya mungkin menahan diri, nahan gak gibah gitu ya. Jadi ibaratnya godaan kita diminimalkan lah ya. Iya. Gitu. Auranya banyak, atmosfernya banyak orang di mana-mana lagi baca Quran, lagi kajian. Kalau di hari yang bukan Ramadan nggak ada itu. Nggak ada. Jadi tantangan kita akan lebih besar nanti setelah Ada Ramadan. lulusan. Makanya dijaga, diingat terus bahwa kita adalah lulusan sekolah Ramadan, dan bahwa kita adalah generasi-generasi pribadi-pribadi yang bertakwa dengan baju-baju takwa. Itu. Alhamdulillah. Dan benar Ustaz, ibaratnya kalau Ramadan, Idul Fitri itu adalah wisudanya ya. Pas wisuda kan ganteng dan cantik semua Ustaz. Pakai toga gitu ya. Iya. Tapi kualitasnya sesudah dunia nyata tergantung dari bagaimana sekolahnya gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah kita jadi lulusan yang sukses. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Ustadz sudah berkenan meluangkan waktu menjawab pertanyaan saya yang mungkin aneh-aneh, mungkin lugu-lugu ya, pertanyaan saya banyak yang hasil dengar-dengar, saya luruskannya sama Ustadz gitu ya.
Lebih baik bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada cuman bermodalkan dengar-dengar, begitu BMers. Dan saya doakan Ustadz dengan kesediaannya berbagi dapat pelimpahan pahala berlipat ganda dari Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi amal jariah Ustadz, video ini ditonton oleh banyak orang, jadi ilmu yang berguna dan terus mengalirkan pahala untuk Ustadz, amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.